Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang baru. Dan mari kita menjalankan kehidupan kita hari ini dengan berkat Tuhan. Saya dalam renungan harian santapan jiwaku ingin mengundang saudara-saudari sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi terang bagi kehidupan kita. Injil Matius akan mengiringi perjalanan hidup kita hari ini, yaitu Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu bagaimana hukum-hukum Taurat itu sangat dijaga. Itu menjadi suatu tradisi yang penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan Yesus sebagai bagian dari orang-orang Yahudi itu sangat mentaati hukum Taurat. Dan kita tahu salah satu ketaatan dari keluarga Yesus adalah ketika orang tua Yesus datang membayar pajak, membayar pajak kepada kaisar. Dan ini salah satu bukti bagaimana Yesus itu sangat menghargai hukum Taurat. Karena di dalam hukum-hukum itu mengatur bagaimana tatanan kehidupan seseorang, kehidupan bermasyarakat. Tetapi ada sesuatu yang mau Yesus sampaikan kepada kita hari ini, bahwa hukum Taurat itu baik. Tetapi Yesus ingin menggenapi, ingin menyempurnakan sesuatu dari hukum itu. Dan kita sudah tahu bahwa hukum yang dibawa oleh Yesus adalah hukum kasih. Yesus menginginkan bahwa di dalam setiap hukum atau norma atau ketentuan atau peraturan atau yang kita sebut saja pada hari ini hukum Taurat, jangan pernah lupa bahwa menjalankan hukum itu harus atas dasar kasih. Ada kesadaran kasih, ada kesadaran untuk berbuat kasih, ada kesadaran untuk menghasilkan kasih. Hukum itu baik, tetapi kalau dilakukan dengan keterpaksaan, itu bukanlah suatu kebajikan atau suatu kebijaksanaan yang membuat orang bertumbuh dan berkembang menjadi suatu pribadi yang baik. Yang Yesus inginkan adalah bagaimana setiap orang yang menjalankan, mentaati suatu aturan atau hukum itu atas kesadaran kasih. Karena kesadaran kasih yang membentuk manusia dan menyadarkan manusia bahwa hidupnya itu punya satu tujuan. Tujuan untuk bersatu dengan hukum yang utama, yaitu kasih. Dan hukum kasih itu adalah hukum Allah.
ketika seseorang menjalankan hukum dengan penuh kasih, ia sesungguhnya berelasi dengan sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Seperti kita mendengar bagaimana kisah seorang Samaria yang baik hati. Jangan oleh karena ketaatan kepada hukum Taurat akhirnya mengabaikan kemanusiaan. Ada yang lewat saja, ada yang tidak peduli. Tetapi datang seorang Samaria membantu. Ia melewati satu jurang atau gap yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Tetapi ia melakukan karena apa? Kasih melampaui segalanya. Dan kita tahu, kasih yang terbesar yang ditunjukkan oleh Yesus adalah keselamatan. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya. Bagaimana Yesus menunjukkan cinta sehabis-habisnya. Bahwa membuat sesuatu itu harus berdasarkan kasih. Sumber dari kasih. Untuk satu kepentingan kasih. Dan teristimewa untuk membiarkan banyak orang hidup di dalam kasih itu. Dan Yesus hari ini mengingatkan bahwa setiap orang yang menjalankan hukum atas dasar kasih, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Oleh karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lakukan hanya untuk satu, yaitu kemuliaan Allah. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita.